Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadel Afifi dengan NIM 2042269, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemberhentian SDM. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 14 mata kuliah MSDM Sektor Publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Anoselina SIP MAP. Baiklah, lanjut pada inti pembahasan. Pertama yaitu adalah konsep pemberhentian SDM. Pertama adalah konsep pemberhentian SDM. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Kiat mengartikan bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sama dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dari suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterkaitan kerja antara karyawan dan perusahaan. Pada dasarnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Jika ada pengadaan, maka akan ada pula pemberhentian. Pemberhentian terjadi karena undang-undang, perusahaan, dan karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar pemberhentian SDM. Ada 3 jenis dasar pemberhentian SDM menurut undang-undang, yaitu yang pertama, PNS diberhentikan dengan terhormat. Hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, yang keempat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Selanjutnya yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena yang pertama melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan kejahatan. Yang ketiga, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang terakhir, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Yang ketiga, pemberhentian sementara PNS. Pemberhentian sementara dilakukan apabila yang pertama, diangkat menjadi pejabat negara. Yang kedua, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Yang terakhir, pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Materi ketiga yaitu macam, jenis, dan sebab pemberhentian SDM. Ada 4 macam atau jenis pemberhentian SDM. Yang pertama yaitu cuti. Cuti adalah meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu karena alasan kesehatan, masalah keluarga, pendidikan, dan rekreasi, serta bagi perempuan karena melahirkan. Yang kedua, pengunduran diri yang dilakukan oleh pihak pekerja atau karyawan bukan dari pihak perusahaan, yang sifatnya sukarela dan permanen, serta merupakan kondisi normal yang terjadi dalam perusahaan. Pengurangan adalah cara yang lambat dalam mengurangi karyawan, tapi cara ini paling sedikit menimbulkan masalah. Ketiga yaitu pengunduran diri sementara. Pengunduran diri sementara merupakan permintaan pengunduran diri yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan karena alasan bisnis dan ekonomi. Yang keempat, pemecatan atau PHK. Pemecatan atau PHK adalah pemberhentian karyawan
oleh pihak perusahaan yang bersifat permanen karena suatu alasan tertentu dan merupakan bentuk hukum dari perusahaan. Alasan-alasan dari pemberhentian atau PHK adalah alasan disiplin, alasan ekonomis, dan alasan bisnis. Pada karyawan yang dipecat atau diberhentikan biasanya mendapatkan pesangon dari perusahaannya. Pesangon adalah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan secara permanen karena alasan ekonomi dan bisnis atau alasan tidak disiplin. Baiklah, sekian penyampaian dari materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.